Baik, selamat sore sahabat Sonora. Hari ini Sabtu 11 Februari 2023 kita akan ikuti kemeriahan dan juga keseruan dari Tour de Kota Baru Fair 2023 hashtag itu langsung dari Jalan Idewa Nyoman Oka Kota Baru Yogyakarta. Dan di kesempatan kali ini kita sudah terhubung bersama dengan rekan Beni. Dan untuk informasi lengkapnya silakan rekan Beni. Ya, terima kasih rekan Tia, sahabat Sonora, dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran Sonora sore hari ini. Begitu Anda mendengarkan siaran kami, Anda bisa langsung menuju ke Kota Baru Fair 2023. Ini di kawasan Jalan Idewa Nyoman Oka. Kalau Anda masih bingung jalan itu di mana, pokoknya Kota Baru Anda nyari Masjid Juhada. Lah itu kami berada di area jalan depan Masjid Juhada. Tour de Kota Baru Fair 2023. Ini merupakan kedua kalinya Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menggelar Tour de Kota Baru yang hari ini, hari Sabtu 11 Februari 2023, lebih meriah, lebih seru karena ada booth, ada pertunjukan pentas seni. Sampai nanti malam ada juga night fun run. Jadi, tapi mohon maaf Anda nggak bisa daftar karena kapasitas sudah full. Jadi yang Anda bisa ikuti sekarang Anda bisa jajan, nonton, kemudian masih juga bisa motret pakai ponsel itu Anda masih bisa mengikuti. Nah, sahabat Sonora bersama kami Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Mbak Yunelis Piliang. Saya manggilnya Mbak Lis. Selamat sore Mbak Lis. Selamat sore Mas Beni, selamat sore sahabat Sonora semuanya. Salam pariwisata. Salam pariwisata, Itu ya wonderful Mbak, salam. Indonesia. Nah, Wonderful Indonesia. Ini Kota Baru menjadi salah satu destinasi wisata. Saya sebelum kembali, saya menyapa dulu ini yang tahun lalu juga ikut fun run, night fun run. Nah, night run kalau dulu. Night run ya. Night run Ya. kan, belum ada fun-nya. Kalau sekarang fun, lebih Night, fun. night rain run. Oh iya, iya, masih ingat night rain run, betul. Jadi kita berlarian di tengah hujan, tapi seru banget. Yang saya surprise teman-teman tetap semangat dan jaraknya juga lebih panjang dari kesepakatan awal. Iya, nggak jadi Itu dia. diskon. Nah, Mas Arif, selamat sore juga. Selamat sore, Mas Beni. Ini Mas Arif, Selamat sore. terkenalnya Mas Arif Dagatu gitu ya. Jadi ini karena Dagatu juga ikut mensupport, jadi harus kita sebut. Oh, ada. Nah, Mbak Lis, ini kenapa Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta terus menggelar Tour de Kota Baru, bahkan ini tahun kedua. Ini menarik sekali Mbak Lis. Kenapa ini Mbak Lis? Iya, Mas Beni, kita tahu ya, Yogyakarta itu memiliki daya tarik wisata yang cukup beragam. Ada Malioboro, ada Keraton, ada juga Taman Pintar dan sebagainya. Sebenarnya ada 41 destinasi wisata di Kota Yogyakarta ini, termasuk di dalamnya sudah ada 18 kampung wisata, Ya, dan sekarang juga tambah 6, ada 24. Dan sekarang sama dengan Tour de Kota Baru, ada Festival Kampung Wisata juga nih Festival Kampung bersama Wisata, betul. kita dia. Ya. Nah, kalau Kota Baru ini memang menarik. Dia memiliki semuanya di sini ya. Kota yang dibangun secara terencana yang baik oleh pemerintah Belanda pada saat itu, saat Perang Dunia Pertama mungkin ya. Jadi ini kota yang sudah memiliki semua fasilitas untuk kawasan modern. Ada rumah ibadahnya, Ya. ada sekolahnya, perumahan yang sudah tertata dengan baik, ya, rumah sakit juga ada di sini, dan akhirnya di sini Kota Baru ini banyak bangunan-bangunan cagar budayanya, heritage-nya. Nah, kita melihat dengan ini bahwa potensi di Kota Baru itu sangat luar biasa, bisa dijadikan wisata heritage, orang Wisata heritage. ya belajar tentang sejarah, Ya. tentang budaya. Di sini juga ada wisata kuliner. Ya, di Kota Baru ini kita memetakan ada sekitar 25 tempat kuliner. Tempat kuliner. Iya, mau Gitu. kafe ya, ada Mas Beni di sini ya, ada Silol, ada Legend ya. Kalau yang mau yang seperti kaki lima, Kaki kita lima. ada cookies Kota Baru ya, Ya, itu. ada siomay Kota Baru yang Siomay. juga Iya. legend gitu Warung loh. tenda pun ada.
ada di komplit. sini. Angkringan pun ada. Tadi Dan ada nangka yang ada setiap saat, setiap musim ada. saya juga heran itu. Saya sampai nanya itu. Ini orang musim nongko kok dodol nongko iki bicaranya untuk nongko ya. Nah, ternyata ada rahasianya itu. Betul. Dan ternyata juga di sini itu juga pusat belanja bisa, ada Ya. Gramedia, Hmm. ada Donatello ya, ada Kelambi Api, dan cukup banyak varian yang ada di Kota Baru. Jadi seolah-olah kita mau butuh apa di Kota Baru itu ada. Ada ya. Tapi kita memang Kota Baru itu brandnya adalah apa sih, kawasan heritage, Mas. Kawasan heritage. Nah, ada lagi sebenarnya kalau kita petakan juga di sini itu ada, kita sebut itu wisata estetika. Wisata estetika. Perawatan kecantikan nih Nah, ada di itu. Kota Baru. Nah, buat yang ingin cantik-cantik ya, Kota Baru itu sebenarnya pusatnya. Pusatnya ya Di malah. sini ada Natasa, ada Navagreen, ada Floren, ada LBC. LBC ya. Banyak Mas Komplit Beni. ya. Kena ya, Kita coba lah Mas Arief. Hah? boleh Biar kita glowing loh ya toh. jadi pria kosmopolitan. Nah, itu Begitu. ya, ya. Jadi seperti itu Mas Beni, kita harapkan nanti Kota Baru ini menjadi satu daya tarik wisata yang kuat juga di Kota Yogyakarta. Betul. Oke. Jadi ibaratnya nginep aja ada, hotelnya ada, museum juga ada, tempat Betul. sejarah banyak, kuliner, kemudian estetik, pendidikan juga komplit ya. Pendidikannya di sini luar biasa. Luar Ini biasa. kegiatan tahun ini kita melibatkan pelajar Kota Baru Nah, dari tadi pagi dari sampai tadi ini pagi sore sampai hari sore ini. ini anak-anak dari SMA Padmanaba, Ya. dari SMP Pawitikra, dari Bawara. Nah, ini nih bahasa ini harus saya pakai karena banyak yang menyebutnya gitu. Kalau Pawitikra itu SMP 5, SMP 5. Bawara itu SMP 8. Oh, SMP 8. Terus ada SMP 1 juga SMP tadi 1. tampil. Bosa juga. Busa. Luar biasa. Udah, ya, komplit. Luar biasa sekali ini anak-anak kita ketika mereka menampilkan seperti tari, terus bernyanyi, itu nggak kalah ternyata dengan yang sudah Yang profesional. sudah profesional. Tadi ada band juga tari. Jadi komplit. Kota Baru ini sebenarnya punya TK, SD, SMP, SMA, sampai universitas Mas Arief. Iya. Ada universitas, jadi komplit semua. Karena Mas Arief juga biasa lari pagi keliling Kota Baru. Setiap hari apa Mas Arief? Saya dan teman-teman biasanya Jumat pagi. Jumat Ya, pagi. yang terjadwal. Itu Tapi kadang-kadang dia. juga Sabtu, Minggu juga. Sabtu Minggu. Betul. Nah, oke. Nah, Mbak Lis, selain tadi sudah disebutkan tujuan harapan kedepannya dengan digelarnya Kota Baru Fair, Tour de Kota Baru ini seperti apa? Dinas Pariwisata juga mengajak partisipasi semua masyarakat, kali ini semua masyarakat terlibat, usaha jasa pariwisata juga terlibat. Ini harapan kedepannya seperti apa, Mbak Lis? Ya, harapan kita sebenarnya kita ingin membangun apa ya, kerjasama ekosistem yang ada di Kota Baru. Hotelnya, ya, restorannya, terus Pokdarwisnya. Pokdarwis juga. Nah, ini kekuatan masyarakat, nih pemberdayaan masyarakatnya juga, terus juga sekolah-sekolahnya. Ini menjadi satu kekuatan yang ada di Kota Baru yang mungkin di kawasan lain ini nggak ada, Mas Beni. Ya. Nah, karena itu harapan kami ke depan Kota Baru ini akan menjadi satu daya tarik wisata, khususnya yang tadi kami sampaikan, ada yang ingin belajar tentang heritage. Ya, konstruksi bangunan pada zaman Belanda ini menarik. Mungkin untuk teman-teman dari arsitek, teknik sipil ini juga sangat menarik, dan beberapa tamu dari Eropa juga senang melihat ini, ya. Terus juga yang biasa kulineran. Beberapa tamu yang datang ke Dinas Pariwisata itu sering tanya sama kami, Raminten di mana? Di belakang kantor kami. Raminten sudah dikenal sampai ke luar DIY gitu. Nasional, nasional. Datang ke sini itu udah mau tujuannya ke situ. Jadi kita nggak kekurangan lah di Kota Baru ini. Harapan kami nanti kita tetap melestarikan cagar budaya yang ada di sini menjadi satu daya tarik wisata, tetapi pengunjung wisata juga menikmatinya. Belanja wisatawan bertambah, tinggal wisatawan juga makin lama di Jogja. Harapan kita adalah agar peningkatan ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta juga bertambah, itu UMKM-nya juga bertumbuh juga. Jadi luar biasa Kota Baru ini. Ini baru saya lihat loh, ini ada satu jalan isinya ada gereja Kota Baru, gereja HKBP, dan masjid juga ada. Nah, itu Mas Arief.
betul. Satu jalur ini Iya. dan nggak ada masalah gitu loh. Sudah dari dulu nggak masalah. Nanti selain gedung-gedung bersejarah, ada museum, kuliner, kecantikan, sekolah komplit sebenarnya. Ada juga Port Darwisnya. Itu harapan kedepannya kita semua dengan semua ekosistem terlibat, pariwisata bertumbuh, nanti masyarakat pun juga bertumbuh dan pendapatan asli daerah juga bertumbuh juga. Otomatis seperti itu ya, Mbak Aris ya. Ya. Harapan kita seperti itu, Mas Beni. Oke, nanti kembali lagi. Mas Arief, persiapan nanti malam seperti apa nih? Karena nanti malam juga ada Night Fun Run. Nah, ini sudah ada juga yang WA ke saya tadi pagi, masih bisa daftar nggak? Waduh, itu full. Betul ya. Sebetulnya ini karena apa ya? Kita berlari di malam hari ini salah satu mungkin sesuatu yang menarik yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Karena kebiasaannya teman-teman itu kan kalau jogging atau running itu lebih banyak di pagi hari. Pagi hari, Nah, ya. ini Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menyelenggarakan Night Fun Run. Itu saya rasa kemudian menarik minat dari para teman-teman yang hobi lari untuk mencoba gitu ya. Apalagi ini di seputaran Kota Baru yang Ya. notabene itu istilahnya apa ya? Belusuan kota gitu ya. Malam-malam sambil berlari. Sambil berlari. Ya. Itu kayak sport Ya. tourism itu ya, Mbak? Ya, Sport tourism. sport tourism. Ya. Dan Kota Baru ini udah cantik kan pedestriannya. Iya, iya. Jadi, Nah, ini mungkin yang akan kita tunjukkan juga. Gitu. nah, itu dia. Mas Arief, kalau rutenya nanti melewati mana nih? Mungkin kalau yang belum sempat ke sini nanti malam melihat, oh kok kena ada orang lari lah, itulah. Itu Night Fun Run-nya. Oh ya, kalau untuk peserta kan mereka mungkin sudah tahu ya karena sudah Iya. di-share informasinya. Tapi barangkali untuk masyarakat yang tidak ikut lari nanti malam jadi tempat startnya ada di depan Masjid Syuhada di lokasi apa ini Tour de Kota Baru atau Kota Baru Fair 2023 ini. Ya. Nanti kita akan ke arah utara lewat Gondolayu, kemudian ke arah Sudirman ke arah Tugu, ya, ke arah Tugu, kemudian ke selatan di Jalan Margo Utomo, Tugu masuk ke Margo Utomo atau Jalan Mangkubumi, sampai dengan kemudian stasiun Tugu akan belok ke kiri, ya, ke arah timur turun ke Keleringan. Tapi untuk kali ini kita tidak kemudian ke kanan ke Malioboro, tapi terus lurus ke timur, ya. Lurus ke timur nanti melewati Gereja Kota Baru atau yang biasanya kalau pagi hari ada yang jualan helm-helm itu. Terus saja nanti ketemu bakul Pukis Kota Baru yang sangat viral itu, yang kejunya wah sampai Pokoknya Sultan itu, nanti jangan mampir situ. Oh, karena ya? Mampirnya nanti setelah finish. Iya. Jadi karena ini baru lari ya langsung belok kiri aja. Belok kiri nanti ketemu Babon Anim. Wah, Babon Anim itu apa ya itu ya? Pokoknya gardu listrik ya. Gardu listrik. Peninggalan Belanda itu. Kita akan belok kanan. Gardu Anim ya. Belok kanan. Kemudian, nah ini ada sesuatu yang menarik lagi, tapi jangan mampir juga. Itu nasi goreng. Oh, iya kan. Pokoknya yang penuh godaan. Jadi kulineran. Iya, jadi sudah lewat Pukis, lewat nasi goreng, masih lurus lagi. Nanti nyebrang lewat Telkom, kemudian SMP 5. SMP 5 nanti kita lewat Bokri 1 atau Bosa. Lewat ya Bokri 1. Ke timur lagi nanti UKDW. UKDW belok kiri ke arah Galeria. Perempatan Galeria kita ke barat. Iya. Masuk jalan Sudirman lagi. Lewat Bethesda ya berarti. Iya, Bethesda, ya depan Bethesda, kemudian ke arah barat. Kemudian sampai di McD. Kita belok kiri, kemudian masuk ke finish lagi di depan Masjid Syuhada atau di area Kota Baru Fair. Jaraknya sekitar 5 km. Sekitar 5 kilo ya. 5 km. Wah, luar biasa. Biasa kalau teman-teman pelari jarak 5 kilo itu berapa menit, Mas? Karena ini nanti informasinya kan teman-teman yang akan jadi pacer itu kan dari klub atau KLUB ya. Kagama Lari untuk Berbagi, mereka berkenan untuk jadi pacer. Nanti akan ada 2 pace. Jadi 2 kecepatan. Yang pertama itu kalau nggak salah sekitar 6 atau sampai 7 ya, menit per kilo. Berarti ya sekitar 35 menit. Ya. Kemudian yang kedua itu pace sekitar 89. Ya, 89 itu berarti 9 menit
kali 5 berarti 45 menit. 45 menit Ya. ya. Tapi jangan khawatir untuk teman-teman, nanti masih ada tim yang jadi super di belakang. Oh, Jadi nanti ya, misalnya memang Melayu campur Melaku itu enggak nggak masalah. masalah ya. Enggak masalah, silahkan dinikmati asal jangan terlalu lama mampir tadi nyogok goreng ya itu kan Lah, itu kasihan nanti supernya ngenteni ora dijajani. Nah, ya. bisa sampai sini jam 12 malam. Nah, ya. Ya. Nanti langsung finish saja. Nanti kalau memang kemudian pengen nasi goreng, pengen fokus ya nanti setelah finish. Jangan berhenti, Ya. pokoknya jalan terus gitu Ya, ya. betul. Ya. Kota Baru malam hari menarik sekali. Betul. Nah, ini kan dalam beberapa hari peserta itu sudah full, Mas. Ya. Melihat gitu. antusiasme peserta seperti apa nih, Mas Arief? Kayaknya memang kita udah lama nggak ada acara night run, terus gratis. Ya. Berapa hari buka pendaftaran langsung full loh nih. Ya mungkin salah satunya karena ini kebetulan juga gratis ya. Gratis. Ya. Ini luar biasa. Ini pemerintah Kota Jogja melalui Dinas Pariwisata Kota Jogja mengadakan event lari yang tidak berbayar. Ya. Jadi tentu saja kemudian animonya juga cukup besar. Tapi jangan lupa bahwa night run atau meskipun ini fun run ya sifatnya bukan race, bukan perlombaan, bukan balapan, tetapi ini tentu sebuah pengalaman yang sangat ditunggu-tunggu. Moga-moga sih ini karena ini malam minggu, tentu saja nanti jalanan agak lebih ramai daripada biasanya. Moga-moga bisa berjalan dengan lancar. Ya. Teman-teman pelari bisa menikmati larinya, pengendara di jalan raya juga tidak terganggu dengan acara ini, semuanya bisa berlangsung dengan sukses. Nah, itu penting. Pokoknya hati-hati di jalan, ya, para pelari juga hati-hati. Pengendara motor, mobil pun juga hati-hati apabila melihat pelari. Iya, gitu. betul. Ya, memang ya itu karena ini sesuatu yang langka, maksudnya tidak sering kan event lari malam hari ini diselenggarakan, sehingga saya dapat kabar dari teman di Dinas Pariwisata ini baru beberapa hari saja sudah langsung full. Ya, bahkan kemarin di hari-hari terakhir katanya sempat menolak gitu ya, karena barangkali mungkin informasinya baru didapat, tapi sudah terlanjur penuh. Ya, Dinas Pariwisata punya kebijakan untuk membatasi peserta, saya pikir juga baik supaya masing-masing bisa nyaman. Nah, itu dia, karena kenyamanan peserta, kenyamanan pengunjung juga diperhatikan dari betul. Nah, keselamatan. Keselamatan, tidak full nanti kemudian nanti kita tetap menghindari dampak-dampak. Yang penting larinya kita guyup, selamat, rukun sampai tempat juga fun, happy ya. Bisa belanja juga ya Mbak Lis ini. Sampai di sini nanti menikmati musik. Ada musik. Ada Senen juga. Ada jazz band Senen dan juga ada door prize-nya sepeda ya. Banyak banget. Ada 2 sepeda persembahan dari Bank BSI. Terima kasih Bank BSI, juga di Bank BPD. Dan juga banyak sekali ada menarik ini yang diberikan oleh teman-teman kita dari usaha jasa pariwisata yang ada di Kota Baru. Ya. Termasuk dari hotel, dari Legend, dari Silol, dan segala macam, Mas Beni. Ini biasa, makanya saya bilang. Ya. Ini jam ini sedang tur ini teman-teman di Bandung. Oh iya, ada. Wisata. Ada walking tour juga. Walking tour, ada 50 peserta dari pelajar kita yang ada di Kota Baru ini ikut tur. Ya. Nanti akan ada detailing terkait dengan tempat-tempat yang menarik yang ada di Kota Baru. Iya. Jadi mereka dijelaskan ya sambil jalan. Ini museum ini apa gitu ya. Nah, ini penting nih, bagi pesertanya pelajar juga ya Mbak Alis ya. Nah, ini merupakan experience atau pengalaman bagi teman-teman muda untuk eksplorasi kawasan Kota Baru ya. Tidak hanya sekedar kuliner atau apa, tapi juga sejarahnya seperti apa. Banyak gedung-gedung ceritanya, historinya ini harus kita ketahui bersama. Baik. Anda sahabat Sonora silakan langsung datang ke Jalan ID Wayoman Oka, kawasan Kota Baru. Antar-antarnya dekat Masjid Juanda gitu aja. Sampai nanti jam 9 Anda bisa belanja macam-macam ataupun nonton pertunjukan. Sore hari ini juga ada sosiodrama tentang perjuangan. Nanti teman-teman komunitas ini juga menampilkan. Ada juga barongsai komplit. Ada juga bandnya nanti malam. Kalau lari Anda menonton pelari aja, enggak apa-apa. Jangan ikut lari, tapi nonton pelari. Nanti juga teman-teman peserta night run juga sampai finish ada hiburan, ada band, ada juga door prize-nya. Ini komplit semua.
Wes gratis ono durpresi loh Mas Farid. Wah, Nah itu. gowo-gowo. Nah, biasanya yang ada durpres itu yang bayar. Tapi ini Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta keren ya. Mas Arief, pesan untuk teman-teman peserta Night Fun Run. Pesan untuk peserta seperti apa? Iya, pesannya persiapkan diri sebaik mungkin. Ini yang karena barangkali mungkin nanti malam misalnya ya turun hujan gerimis dan sebagainya, tentunya teman-teman juga beberapa sudah terbiasa dengan asal tidak terlalu lebat, mereka tetap akan berlari. Saya pikir kemudian yang kedua juga karena kita berlari di jalan umum, sehingga kita bisa saling menyesuaikan karena tidak ada jalan yang ditutup total, sehingga kita bisa saling menyesuaikan, saling saling menghargai sesama pengguna jalan. Gitu aja. Ini bukan balapan, jadi silakan dinikmati lelarian menyusuri jalanan di Kota Baru ini. Ya, semoga sukses, lancar, keamanan, keselamatan, kenyamanan semua pesertanya bisa happy. Mbak Alis, pesan untuk warga Jogja untuk hadir ke Kota Baru Fair, Mbak Alis. Iya, Mas Beni. Bagi sahabat Sonora yang mendengar siaran langsung ini, silakan datang ke Kota Baru, tepatnya di Jalan Inyoman Oka, di dekat Gereja KP, di depannya Masjid Syuhada. Ada tur de Kota Baru, ada festival kampung wisata. Saya juga mohon maaf kepada semua warga Jogja atau masyarakat di sekitar Kota Baru, karena aktivitas kegiatan ini agak terganggu ya, karena kita memang menggunakan jalan untuk kegiatan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kita adalah meningkatnya pariwisata di Kota Yogyakarta agar ekonomi kita bergerak lagi setelah 2 tahun ini kita agak terganggu karena adanya pandemi. Ya, itu dia. Ya. Itu sih Mas Beni harapan kami, dan kepada semua pendukung acara ini, baik untuk pariwisata, Badan Otorita Borobudur juga membantu kita untuk acara ini, dan dari Bank BPD, BSI, dan semua komunitas Kota Baru, Darwisnya juga, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya. Baik. Matur nuwun Mbak Lis, Kepala Bidang Daya Tarik Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, juga Mas Arief, ini juga pelaku lari juga luar biasa, setiap Jumat pagi lari keliling Kota Baru, semangat terus, dan kali ini juga kalinya juga memeriahkan di Night Fun Run di Kota Baru Fair. Jadi sahabat Sonora, pastikan Anda hadir di Kota Baru Fair tahun 2023 di Sabtu 11 Februari 2023. Sekarang juga Anda harus hadir karena kami tutup jam 9 malam ya. Hanya hari ini. Begitu. Terima kasih dan sampai jumpa nanti dalam talk show selanjutnya masih dari Tour de Kota Baru Fair 2023, persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Kita kembali ke studio. Sobat Sonora, hari ini di Sabtu 11 Februari 2023 ya, kita akan ikuti kemeriahan dari Kota Baru Fair 2023 yang kedua, Tour de Kota Baru yang langsung dari Jalan I Dewa Nyoman Oka, Kota Baru, Yogyakarta. Dan kali ini ada perbincangan nanti bersama GM Faith Hotel Malioboro, Yogyakarta, bersama rekan Beni ya. Rekan Beni, silakan untuk perbincangannya. Terima kasih rekan Hasta, sahabat Sonora, dan juga semua pengunjung Kota Baru Fair 2023. Ini rangkaian dari Tour de Kota Baru yang digelar oleh Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada hari Sabtu 11 Februari 2023. Dan ini ramai sekali rekan Hasta di area seputaran Jalan Idewa Nyoman Oka. Tadi juga sudah berlangsung sosiodrama perjuangan pertempuran Kota Baru, kemudian ada juga pertunjukan barongsai, dan saat ini panggung memang sedang break untuk sesi break maghrib. Nah, kita akan berbincang-bincang sejenak bersama salah satu UJP, Usaha Jasa Pariwisata, yang berada di kawasan Kota Baru, Yogyakarta. Ada Faith Hotel Malioboro yang letaknya juga tidak jauh dari Masjid Syuhada. Itu ancar-ancarnya gampang. Makanya ini acara ini juga berlangsung di depan Faith Hotel
Malioboro juga, karena termasuk usaha jasa pariwisata di Kota Baru. Sudah hadir bersama kami GMV Hotel Malioboro Yogyakarta, Pak Josan. Selamat sore Pak Jo, sehat selalu. Selamat sore Pak Beni, Pak seneng ini bareng-bareng di sini ya, kita kumpulan bareng-bareng IJP di area Kota Baru. Kota Ya. Baru. Ya, termasuk nama kita Pak, Betul. Hotel Malioboro. Ya. Walaupun Malioboro namanya, tapi kita berada di Kota Baru, tepatnya di Jalan Idewa Nyoman Oka nomor 30. Nah, itu dia Dewa Nyoman Oka nomor 30. Kenapa namanya Malioboro? Karena memang ya masih dekat juga dengan Malioboro. Betul, betul Pak. Iya toh? Ya, Jadi betul. 5 menit sampai Malioboro, Pak. Nggak sampai Pak. Nggak sampai ya. Nggak sampai 5 menit. Kita cus tanpa apa-apa, jalan kaki pun bisa. Kalau jalan kaki sekitar 8 menit, saya udah coba sendiri. 8 menit ya. 8 menit sudah Nyusuri sampai sungai ini ya, lewat Keleringan. Code, Ya. betul. Nah, itu dia. Ya. Pak Jo, ini matur nuwun, kedua kalinya juga Hotel Malioboro ini mendukung Tour de Kota Baru. Tahun lalu kita juga bekerja sama Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, bekerja sama juga dengan Hotel Malioboro. Itu netranya, finishnya juga di Hotel Malioboro. Seru banget itu, walaupun cuaca juga gerimis di tahun lalu itu. Tahun ini juga gerimis, tapi dia cerah ini, sudah cerah ini. Tapi gerimis itu membawa berkah loh Pak. Betul. Iya, kan? Ya. Sama kayak Imlek Januari tahun lalu gerimis. Kalau Imlek nggak gerimis, nggak berkah Pak. Nggak berkah. Rezekinya nggak banyak. Wah, ya mudah-mudahan betul. ini Kota Baru menjadi kawasan kota Ya. yang bisa melebihi tempat-tempat lainnya. Nah, itu tadi perbincangan bersama Mbak Ali juga disebutkan, kita nih Kota Baru ini banyak sekali destinasinya. Hotel komplit, ada museum, kuliner, sampai tempat pendidikan, tempat perawatan kecantikan, semua ada di Kota Baru. Komplit Pak, ya, komplit. Termasuk apa kalau mau siaran radio di sini juga ada Sonora kan? Oh betul, betul itu. Kurang komplit apa Kota Baru? Semuanya ada. Makan minum juga ada. Ada juga. Betul. Hotel pokoknya nginep di sini berapa hari gitu ya, nginep di hotel Malioboro ini pokoknya bisa muter-muter Kota Baru sehari nggak bakalan cukup, karena banyak sekali tujuan wisata selain tadi kuliner, juga museum, masih ada kecantikan, tempat-tempat bersejarah, tadi juga ada sosiodrama perjuangan Kota Baru. Nah, kalau berbicara Hotel Malioboro, nah ini salah satu tujuan kalau orang wisata pasti ya nginep. Betul. Nah, keunggulan dari Hotel Malioboro apa nih Pak Jo? Selain lokasinya yang tepat ya, artinya kita punya 4 akses ke arah hotel, dari arah Jalan Sudirman, itu ada yang dari Pridosono juga. Ya, bisa. Kalau dari Malioboro masuk satu jalurnya, itu juga dekat semuanya. Ya, kamar kita modern, budget hotel modern, harga kompetitif, lokasinya bagus, tempat parkirnya juga banyak, nyaman, ya luas, cukup luas. Kemudian kamarnya walaupun kita budget, tapi sekarang ini ada tambahan satu lagi. Oh, ada tambahan. Ya, ada tambahan satu lagi tanpa mengurangi inventory. Kita gitu, punya kamar junior suite, Pak. Tapi on request memang. On request, jadi jadi connecting bisa jadi ini. Kita ada tambahan baru jadi aja. Baru jadi aja, kita tambah lagi dari 75 kamar, kita ada lagi Wave Room dan 2 tipe, Wave Room dan Wave Room Plus. Tambahan satunya lagi adalah kita baru jadi 1. Kami mudah-mudahan akhir Februari kita sudah ada 3, Pak. 3 ya? 3 yang junior suite-nya di Wave Hotel Malioboro Yogyakarta. Nah, ini ada junior suite. Tapi memang harus reservasi dulu ya. Betul, ya. Tapi itu cepet, Pak. Cepet ya? Cepet. Kita nggak mau apa-apa. Sama dengan tamu check-in harus cepet. Check-out juga prosesnya juga cepet. Keramah-tamahan tim kita. Jadi merasa ketika masuk ke Hotel Malioboro itu serasa di rumah sendiri. Homey banget ya? Homey harus. Nah, itu dia. Jadi sahabat Sonora harus cepat reservasi, karena kalau enggak keduluan orang lain loh yang booking. Sama kayak ini Pak Beni, tadi mau nginep. Mohon maaf ini Pak, hari ini kita full Pak. Iya. Di Kota Baru juga ini. Nah, jadi sudah weekend, nah hotel sudah mulai penuh.
Dan ini sudah mulai recovery ya setelah kemarin pandemi ya. Ya, alhamdulillah ini Pak Beni. Selama setahun lebih lah ya gitu ya. Ya, betul. Kemarin pandemi ya, tapi saya nggak mau bicara yang gitu-gitu Pak. Bicaranya yang seneng-seneng aja. Yang ke depan, visi misi ya. kita ke depan akan lebih baik. Bersinergi semua dengan UJP di sini, menjadikan semua bisnis di area Kota Baru ini meningkat kita bareng-bareng. Nah, itu pentingnya karena zaman sekarang ini bisnis tidak bisa berdiri sendiri ya Pak Jo ya. Kita setuju Pak Beni. Ya, siapapun itu. Siapapun gitu, kan? itu. Ya, kalau berdiri sendiri paling tahan maksimal 8 bulan, Pak. Oh gitu ya. Wah. Iya. Pak JM sudah ngendikan ini 8 bulan. 8 bulan habis itu lelep lagi, Pak. Oh iya. Kita bareng-bareng bersinergi, ekonomi yang di area Kota Baru ini saya yakin meningkat. Ya. Nah, Pak Jo, sebagai pelaku industri pariwisata juga, industri perhotelan juga, menurut Pak Jo, Jogja atau ya Kota Baru ini menariknya bagi wisatawan seperti apa ini? Banyak sih ya, kalau Jogja. Kenapa orang harus ke Jogja? Satu, secara kita yang sudah terkenal kota pelajar. Kota pelajar, ya. Kota pariwisata juga. Pariwisata. Provinsi Jogja ini kan banyak wisatanya. Area Gunung Kidul sekarang sudah berkolaborasi juga mereka menjadikan wisatanya lebih menarik. Ya. Kulineri, makanan yang tidak ada di tempat lain. Boleh ada gudeg di mana-mana, tetapi kalau gudeg belum datang ke Jogjanya, belum ke Jogja, belum menikmati Jogjanya itu, belum menikmati kulineri di Jogja. Angkringan boleh di mana aja, tetapi angkringan Jogja selalu istimewa. Selalu istimewa ya. Betul. Beda dari yang betul Pak. Gudeg ada di mana-mana, tapi gudeg Jogja paling istimewa. Taste-nya tetap beda, Pak. Beda ya. Saya sudah membuktikan sendiri. Ini juga termasuk pengamat kuliner. Sudah di mana-mana sudah ngincipi, oh ini rasanya begini, tetap beda ya. Beda tetap. Termasuk beda. Seperti bakmi Jawa juga beda ya Pak ya. Beda. Nah, makanya di kalau orang suka bakmi Jawa yang otentik Jawa, di Hotel Malioboro pun ada, Pak. Oh ada ya? Ada namanya mie godok Kalicode, karena depan kita mie Kalicode, kebetulan chefnya kita, itu kita pun hanya sewu mie godok kita tiap hari Pak buatnya selama 3 bulan. Wah, itu untuk menemukan rasa yang otentik. Rasa otentiknya itu yang susah. Ketika itu sudah menjadikan otentik, nggak akan bisa dirubah dengan yang lain. Oh gitu ya, berarti mencari supaya rasanya ya kayak gitu ya. Iya. Karena biasanya kalau kita, wah hotel kan yang paling rasanya kayak gitu ya. Enggak, boleh dicoba breakfast kita, kemudian ala carte kita, ya. Ada bakso juga di hotel yang ada mie godoknya, bakso, sushi juga ada, Pak. Sushi juga ada. Dan itu hanya kalau sushi kalau nggak salah saya 25.000 aja, Pak. Wah, sudah termasuk ocanya. Wah, tehnya itu. Keren ini. Teh Cinanya itu ya. Ya, betul. 25.000. Ya. Mie godok juga. Mie godok juga 20.000, Pak. 20.000 malah. Termasuk teh atau es teh. Waduh, ya ini kompetitif harganya. Mie godok di situ nggak kehujanan. Betul, ya. Tesnya tidak kalah. Keautentikannya juga kita jaga, betul. Namaannya juga penamaan area Kota Baru. Area Kota Baru. Kalicode ya. Kalicode ini ya terkenal lah, siapa yang nggak ngerti Jogja pasti tengah kotanya ada Kalicode. Betul. Itu dia mie godok Kalicode. Nah, yang otentik lain apa nih di hotel nih? Kalau saat ini kita lagi juga anak kekinian kan seneng dengan kopi, segala macam kopi. Ya. Kopi kekinian itu harga kompetitif. Anak muda seneng. Kalau saya ini senengnya tetap kopi hitam, Pak. Sama hitam, dengan Pak Beni kan. Bahasanya kopi tubruk gitu. Kopi tubruk itu lebih mewah. Tetapi anak-anak muda kekinian kalau mau menikmati kopi kekinian dengan harga kompetitif, pelajar, mahasiswa ada persen off-nya, Pak. Oh, kita gitu, kasih 15% off, Pak. Wah, kalau pelajar mahasiswa. Khusus pelajar ya. Khusus pelajar mahasiswa. Kalau Pak Beni jangan. Besok saya mau ngeprint sendiri. Ya. Kartu pelajar Jalan Suroto nomor 4.
Ya. Siap. Siap. Oke, pokoknya komplit lah ke Komplit, Web Pak. Hotel Malioboro dan ini Oke. terbuka untuk siapa saja sahabat Sonora, silakan kunjungi gitu. Nggak nginep pun ya oke, bisa kuliner Boleh, ini ya, boleh. menarik ini. Ya, Lokasi strategis di Jalan Idewa Nyuman Oka. betul, Ini dari akses manapun gampang dan betul. tidak terjebak padatnya lalu lintas kalau COVID. Ya toh? Aman, Pak, aman. Ya. Aman. Kalau mau pengen ngikuti perkembangan ininya ada di IG, IG-nya itu Vape Hotel Malioboro atau Lime Resto Vape Hotel Malioboro. Ya. TikToknya juga ada. Wah, ada Vape TikTok Hotel juga. Malioboro. Wah, Ya, Pak kita Pak pokoknya. kekinian banget nih. Ngikutin perkembangan zaman. Ya, baik. Pak Ju, matur nuwun, sukses terus untuk Vape Hotel Malioboro. Terima kasih Pak Ben. Terima kasih sudah mendukung Tour de Kota Baru Siap. untuk kedua kalinya. Semoga semua usaha jasa pariwisata bisa bersinergi. Kita berkembang semua, wilayah Kota Baru bisa maju semua nih Pak Ju. Amin, setuju. Amin. Matur nuwun Pak Ju. Terima Sukses kasih. terus untuk Vape Selamat Hotel. sore. Baik, sahabat Sonora dan rekan Hasta, nanti pun kami masih akan melakukan talk show ataupun ngobrol bareng bersama teman-teman yang lain. Masih dari Jalan Idewa Nyuman Oka, Tour de Kota Baru Fair 2023, 11 Februari 2023. Kita kembali ke studio. Terima kasih Rekan Beni untuk perbincangan di kesempatan sore petang kali ini bersama General Manager Vape Hotel Malioboro Yogyakarta di 11 Februari 2023 di kemeriahan dari Kota Baru Fair 2023 kedua Tour de Kota Baru langsung dari Jalan I Dewa Nyuman Oka Kota Baru Yogyakarta. Oke, sahabat Sonora, di hari Sabtu 11 Februari 2023 kita akan ikuti kembali perbincangan di kemeriahan dari Kota Baru Fair 2023 yang kedua, Tour de Kota Baru langsung dari Jalan I Dewa Nyuman Oka Kota Baru Yogyakarta. Dan ini sudah siap rekan Beni akan berbincang-bincang di kesempatan petang kali ini. Silakan rekan Beni untuk perbincangannya. Ya, terima kasih rekan Hasta, sahabat Sonora, masih dari Tour de Kota Baru Fair 2023 malam hari ini. Nah, selain Kota Baru Fair di Jalan Idewa Nyuman Oka juga digelar Festival Kampung Wisata. Nah, seperti apa konsepnya dan di background-nya ini juga memang ada beberapa tenda booth dari kampung wisata yang ada di Kota Yogyakarta. Bersama kami Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Selamat malam Mas Husni. Selamat malam Mas Beni, selamat malam sahabat Sonora semua dimanapun Anda berada. Kabar baik ya Mas Husni? Alhamdulillah sehat. Salam pariwisata. Wonderful Indonesia. Itu dia. Nah, Mas Husni, konsep dari Festival Kampung Wisata yang digelar hari ini Mas, Sabtu 11 Februari ini seperti apa nih Mas Husni? Iya Mas Beni, terima kasih kesempatan yang diberikan. Di Dinas Pariwisata, salah satu programnya adalah pengembangan sumber daya manusia, juga pengembangan potensi yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Nah, kami yang ada di Dinas Pariwisata bermitra. Kalau saya dikatakan pembina, saya kalah pintar nih sama teman-teman yang ada di. Saya bermitra dengan teman-teman kampung wisata. Kampung wisata. Saat ini ada sekitar 25 kampung wisata yang ada di Kota Yogyakarta. Ya. Nah, salah satu program kami yaitu mengadakan salah satu kegiatan yaitu Festival Kampung Wisata. Nah, Festival Kampung Wisata di tahun ini insya Allah akan kami laksanakan selama 6 kali. 6 kali ya? Iya, 6 kali. Kemudian di satu festival itu diikuti oleh 4 kampung wisata. 6 kali satu festival 4 kampung. 4 kampung wisata. Nah, pada kesempatan ini kami kolaborasikan nih dengan kegiatan Tour de Kota Baru biar lebih meriah nih. Karena apa? Selain kami menampilkan potensi-potensi seni budaya, kami juga menampilkan produk UMKM yang ada di kampung wisata. UMKM-nya. Iya, di kampus ini ya. Kami kolaborasikan kebetulan dan kita lihat bersama begitu membludak ini ya, yang pengunjungnya. Otomatis pengunjung di UMKM kami juga membludak nih Mas Beni. Nah, tujuan kami kolaborasikan, kemudian memperkenalkan juga kepada khalayak bahwa ini loh, destinasi wisata yang ada di Kota Yogyakarta ada
25 kampung wisata. Nah, semua orang tahu, dan teman-teman kampung wisata itu punya paket ada wisata. paket ya? Iya, ada paket wisata yang itu layak dicoba. Nah, ke depan kami berharap bahwa kampung wisata ini menjadi satu industri pariwisata yang itu bisa berdampak secara ekonomi untuk masyarakat di kampung wisata tersebut. Oh, gitu Mas ya, Benny. ya. Berarti ketika dikunjungi wisatawan, nggak usah jauh-jauh, harusnya warga kota sendiri juga bisa mengunjungi kampung wisatanya sendiri, karena 25 loh itu kan. 25 kampung wisata, dan itu bergerak semua teman-teman. Semua ya. Saya sampaikan kepada teman-teman di kampung wisata bahwa sebenarnya sokong guru pariwisata di kota Yogyakarta itu adalah kampung wisata. Oh, iya. Nah, bagaimana tidak? Mungkin kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Ya. Tugas kami bermitra dengan teman-teman kampung wisata dan pelaku pariwisata untuk menjadi tuan rumah di kota Yogyakarta ini yang baik gitu. Tentunya nantinya itu bisa membawa satu kesan tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke kota Yogyakarta. Untuk mewujudkan tagline kita, Jogja ngangeni kan. Jadi misalkan berwisata ke kota Yogyakarta ini 25 ini mungkin berapa bulan kalau harus segini terus nginep di sini Mas. Untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan tentunya. Betul. Gitu. Length of stay. Nah, tapi kalau kampung wisata ini apakah ada sertifikasi atau ada grade-nya nggak sih Mas Husni? Iya, tentunya ada ya kualitas dari kampung wisata. Kami pengen yonek mumuk iki sing apik. Ya. Makanya kami ada program akreditasi untuk kampung wisata ini sesuai dengan aturan yang ada, itu diatur di dalam Pergub nomor 40 tahun 2020 bahwa setiap kampung wisata akan diakreditasi setiap 3 tahun sekali. Oh, 3 tahun sekali ada akreditasi. Ada akreditasi. Iya. Dan itu ada beberapa tingkatan, Mas. Yang pertama rintisan, berkembang, maju, mandiri. Iya. Paling atas mandiri. Iya. Itu berarti juga mesti sama laku dewe kan gitu. Oh. Saya sing rintisan niku bisa ditetah dulu. Timi. Iya, gitu Mas Benny. Di kota Yogyakarta sendiri rata-rata semua sudah maju atau masih ada juga yang rintisan nih Mas Susi? Maju satu yaitu di Rejowinangun. Rejowinangun. Karena kami dari 25 ini ada 6 kampung wisata baru berdiri di tahun ini. Oh, tahun ini 6 ya? Ini namanya embryonal kampung wisata. Oh, ini ada embrio baru. Masih disuapi, masih ditetah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau sudah masuk berkembang, sedikit demi sedikit disapih. Gitu. Tidak disusun terus. Kan gitu. Nah, itu tugas kita yang ada di Dinas Pariwisata itu untuk menjadikan semua kampung wisata itu menjadi mandiri semua itu ya. Iya. Betul. Kalau di hari ini ada berapa kampus? Ada 4 kampung wisata, ini ada booth-nya Surat Majan. Ya. Ini ada 4 kampung wisata. Ada Cokro Dinengratan, kemudian ada Sosro Menduran, kemudian Suryat Majan, dan Ratmakan. Iya, 4 kampung wisata. Tetapi selain 4 itu, karena dia kan kebagian gilirannya nih untuk menampilkan potensi seni budaya, kemudian UMKM, tetapi kami juga merangkul teman-teman kampung wisata lain, memberi kesempatan juga untuk menampilkan, tetapi bukan seni budaya, tetapi UMKM-nya yang ditampilkan. UMKM-nya ya. Iya. Betul. Nah, gitu. Nanti kalau berkembang bareng, semua maju, mandiri semua nih. Betul. Masing-masing harus berkolaborasi. Betul. Itu dia sama kampung wisata. Ya. Jadi sahabat Sonora, ini masih ada waktu untuk Anda bisa datang ke kawasan Kota Baru. Selain ada Kota Baru Fair, juga ada Festival Kampung Wisata. Ini nanti jam 7 sih, mau jam 7. Tapi tadi pertunjukan sudah mulai dari siang UMKM, tadi. Ya, dari siang sudah mulai buka. Anda pun bisa belanja produk-produk UMKM dari kampung wisata yang ada di Kota Yogyakarta ini. Iya, betul. Mas Udi, pesan untuk warga Jogja juga untuk kampung wisata, monggo Mas. Iya. Untuk teman-teman kampung wisata,
tetap semangat di dalam berkegiatan untuk memajukan pariwisata di Kota Yogyakarta. Tunjukkan kelebihan dari kekurangan yang ada di kampung wisata. Jadi tentunya kalau namanya kalau di Yogyakarta ini kan nggak ada wisata gunung, wisata pantai dan lain sebagainya. Tetapi malah justru satu kekurangan yang dulu namanya bantaran sungai itu dalam tanda petik sesuatu yang kumuh, kemudian tempat lembah hitam dan lain sebagainya. Tetapi saat ini dengan kesadaran teman-teman dari pelaku pariwisata yang ada di kampung wisata itu dirombak total menjadi sebuah destinasi yang menarik. Itu. Kemudian untuk masyarakat Yogyakarta, kunjungilah Uripono, kampung wisata Uripono Yogyakarta ini yang predikatnya adalah sebagai kampung wisata. Kampung wisata. Predikatnya kota pariwisata berbasis kampung wisata gitu. Nah, malah ngono itu. Betul. Iya, iya. 25 loh. 25. Mungkin naik lagi ya, Mas. Naik lagi. Nah, itu. Nah, saya ini, Mas. Iya. Kami bertekad bahwa sejengkal tanah pun yang ada di Kota Yogyakarta itu menjadi destinasi pariwisata. Nah, itu penting. Nah, itu tekad. Betul. Jadi harus kita wujudkan juga dengan cara kita tetap ramah-tamah, sopan wisatawan dari manapun, senyum sapa salam ibaratnya dulu. Sapa salam. Ya tetap jualan jangan nutuk. Nah, itu kita pasti wisatawan berkunjung lagi, apalagi zaman sekarang ketika orang itu seneng, wah terviralkan, terpuaskan. Nah, itulah yang kita tanamkan ke teman-teman pelaku pariwisata. Betul, itu juga kan. Ketika wisata ini hidup, ya Kota Yogyakarta akan hidup tadi ya kota pariwisata kita ini. Hidupnya dari pariwisata itu yang perlu ditanamkan kepada teman-teman dan warga Yogyakarta tentunya. Ya, baik. Mas Husni, matur nuwun, sukses untuk festival kami pangestuni hari ini dan teman-teman kampung wisata terus semangat, kita giat, kita maju semua pariwisata di Kota Yogyakarta. Baik, sahabat Sonora juga Hasta, demikian tadi perbincangan kami bersama Kabid Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, di mana ini juga digelar Festival Kampung Wisata di Jalan Idewa Nyoman Oka. Terima kasih, selamat malam, dan kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Benny untuk perbincangannya di kesempatan petang kali ini, dan demikian tadi sahabat Sonora berbincang langsung dari Tour de Kota Baru Fair 2023 yang kedua, langsung dari Jalan I Dewa Nyoman Oka, Kota Baru, Yogyakarta. Baik, sahabat Sonora, dan hari ini kita masih di kemeriahan dari Kota Baru Fair 2023 yang kedua, Tour de Kota Baru langsung dari Jalan I Dewa Nyoman Oka, Kota Baru, Yogyakarta. Dan kembali kita akan simak bersama, dengarkan bersama ya, perbincangan bersama di kesempatan malam hari ini. Ada rekan Benny yang siap langsung dari Jalan I Dewa Nyoman Oka, Kota Baru, Yogyakarta di Tour de Kota Baru. Silakan rekan Benny untuk perbincangannya. Ya baik, terima kasih rekan Hasta, juga sahabat Sonora dimanapun Anda berada yang masih mendengarkan siaran Sonora FM Yogyakarta, dan kami masih dari Tour de Kota Baru Fair 2023 persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Malam hari ini setelah tadi kita ngobrol santai bersama beberapa UJP juga kemudian dari penyelenggara. Nah, sahabat Sonora, bersama kami Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta, Bapak Kadri Renggono. Selamat malam, Pak Kadri. Selamat malam. Sehat deh, Pak Kadri. Alhamdulillah sehat. Sehat semua, kita semua mendukung pariwisata. Juga PLH Direktur Utama Badan Otorita Borobudur, Pak Ramlan. Selamat malam, Pak Ramlan. Selamat malam. Saya juga Pak Ramlan. Ya. Kita semua, walaupun tadi diguyur hujan, tapi hujan membawa rezeki. Jadi ya parinya juga adem. Gitu. Pak Kadri, ini Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan tentu pemerintah Kota Yogyakarta ini sangat concern terhadap industri dan pariwisata di Kota Yogyakarta. Sehingga malam hari ini juga digelar Tour de Kota Baru, kemudian di sebelah juga ada kampung wisata di Jalan I Dewa Nyoman Oka ini. Nah, harapannya seperti apa Pak Kadri dengan digelarnya Tour de Kota Baru ini, gelaran dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Pak Kadri?
Terima kasih. Jadi kami berharap kegiatan pada hari ini Tour de Kota Baru beserta seluruh rangkaian kegiatannya bisa mendorong masyarakat Kota Baru, pelaku usaha di Kota Baru untuk menampilkan potensinya, untuk menampilkan hasil karyanya yang bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar, dan harapan kami juga wisatawan, sehingga kampung-kampung wisata yang ada di Kota Yogyakarta ini semakin lama semakin berkembang, semakin lama semakin bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Itu ya. Setelah ya tahun lalu pandemi, pariwisata agak sedikit ngedrop, tapi akhirnya tahun ini bisa pulih lagi ya Pak Kadri ya. Tentu ini dukungan pemerintah Kota Yogyakarta juga luar biasa sekali Pak Kadri. Apalagi Yogyakarta ini kan kota pariwisata ya Pak Kadri ya. Nah, pembangunan dan juga nanti rencana ke depannya seperti apa nih Pak Kadri? Kan pariwisata ini salah satu lokomotif penggerak ekonomi di Kota Jakarta ya. Jadi kemarin kan pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5, sekian persen, itu lebih secara nasional. Kota DIY itu lebih tinggi dari angka nasional. Itu salah satu yang mendorong itu adalah MICE, meeting, dan seterusnya. Acara-acara yang kemudian mendatangkan masyarakat itu ternyata menjadi pendorong ekonomi kota tumbuh lebih besar dibanding provinsi yang lainnya. Ya, dengan kondisi itu mau tidak mau kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta harus pro pariwisata. Kami mengembangkan selain Kota Baru, sebentar lagi mengembangkan juga kawasan Kota Gede. Kawasan Kota Gede. Di sana nanti akan ada embung budaya. Kemudian secara berkala kami mengajak masyarakat melalui kampung-kampung wisatanya, 24 kampung wisata ini, untuk menampilkan potensinya. Dan tentu promosi atraksi yang menarik bagi wisatawan tetap akan kita kembangkan. Ya, itu dia. Menarik ini. Jadi pemerintah Kota Yogyakarta juga terus berkomitmen untuk mendorong para pelaku wisata dan juga menarik wisatawan supaya berwisata ke Yogyakarta tidak hanya sehari 2 hari, tapi bisa berapa malam nginepnya. MICE itu penting juga. Ya, Kota Baru komplit Pak Kadri. Mau museum ada, tempat bersejarah ada, gereja masjid ada, kecantikan ada, kuliner komplit, hotel ada. Jadi komplit Pak, kalau mau wisata di sini Pak. Nah itu. Dan juga ada BOP, Badan Hotel benar-benar juga di kawasan Kota Baru, di kantornya. Nah, kalau dari BOP sendiri dukungannya terhadap acara ini seperti apa Pak Raplan? Terima kasih Pak. Jadi BOP sebagai satker dari Kementerian Pariwisata atau kepanjangan tangan dari Kementerian Pariwisata berkewajiban untuk mendukung setiap aktivitas kegiatan yang sifatnya pengembangan pariwisata. Salah satunya adalah kegiatan event yang ini kita lakukan ya. Jadi kami dari BOP memberi support, dan Yogyakarta ini sebagai daerah koordinatif kami ya. Jadi kami mendukung event-event yang ada di Yogyakarta khususnya. Apalagi ini kan termasuk kampung wisata ya. Di mana desa wisata maupun kampung wisata itu merupakan prioritas yang dilakukan oleh menteri kami untuk dikembangkan, karena sebagai salah satu alternatif destinasi wisata yang ada di Indonesia. Jadi orang mungkin selama ini bosan mengunjungi destinasi wisata yang berportofolio seperti berbasis alam, buatan maupun budaya. Nah, desa wisata atau kampung wisata sebagai alternatif yang bisa dikunjungi oleh wisatawan yang datang itu tadi ya. Ya, berarti tupoksinya BOP luas banget nih Pak ya. Ya. Mengembangkan juga kawasan desa-desa wisata, kalau di kota juga kampung wisata gitu. Ya, jadi mungkin dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan kepada masyarakat, mungkin selama ini masyarakat belum tahu tugas pokok dan fungsi dari BOP. Betul. Orang melihat mungkin BOP itu mengurus Candi Borobudur. Jadi sebenarnya Candi Borobudur adalah merupakan bagian dari koordinasi kami. Jadi tugas kami adalah bagaimana merencanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, membangun destinasi wisata yang ada di 3 DPN. Nah, 3 DPN itu kan sebagaimana PP 50 tahun 2011 tentang rencana induk
Pariwisata Nasional itu ada yang merupakan lingkup dari wilayah kerja BOB, adalah satu DPN Destinasi Pariwisata Nasional Borobudur dan Yogyakarta, kemudian Sorong Sangiran dan sekarang Karimun Jawa. Di mana dari 3 DPN itu secara delineasi ada kurang lebih 30 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, DIY, dan sebagian Jawa Timur. Oh, ya. Jadi ini luas sekali ya. Jadi image-nya walaupun namanya pakai Borobudur, ternyata tidak hanya dalam tanda kutip terus mengurusi Borobudur, karena ini juga ada dinas lain, ada lembaga lain ya. Borobudur itu sebagai ikon ya, karena Borobudur sebagai salah satu DSP dari 5 DSP destinasi super prioritas Borobudur. Jadi mengakselerasi pengembangan destinasi wisata di Borobudur ini, maka dibentuklah BOP. BOP itu salah satu tujuannya. Karena ada daerah lain juga mesti seperti Labuan Bajo segala itu kan juga termasuk prioritas Borobudur ini yang super prioritas, maka dibentuk BOP gitu ya. Nah, dan juga BOP juga mendukung kegiatan dari Dinas Pariwisata terutama di kawasan Kota Baru ini dengan hadirnya Tour de Kota Baru dari pagi tadi sahabat Sonora hingga malam hari ini. Tadi juga Pak Kadri sudah membuka pelari ibaratnya menstartkan bahasa Indonesia menstartkan itu mengibarkan bendera start Pak Kadri. Tapi antusias Pak Kadri, para teman-teman runner ini, jadi dari 300 itu buka berapa hari sudah langsung full. Jadi melihat antusiasme teman-teman seperti apa nih Pak Kadri? Ini Yogyakarta pariwisata memang harus bergerak terus, event-event juga banyak, karena ternyata dampaknya juga luar biasa ke pelaku UKM misalkan. Gini, seperti apa nih Pak Kadri? Jadi sekarang itu lari salah satu pilihan gaya hidup gitu ya. Pilihan gaya hidup yang banyak dinikmati oleh anak-anak muda. Karena apa ya? Selain murah, tetapi yang luar biasa itu kan lari itu dasar dari olahraga ya, atletik. Dan kami senang kemudian baru beberapa jam atau hari dibuka, pesertanya sudah luar biasa. Kami berharap moga-moga ini bisa terus berkembang gitu ya. Dan Dinas Pariwisata bisa bisa membangun jejaring dengan komunitas-komunitas pelari, minta masukan mereka bagaimana mengembangkan ini. Syukur-syukur nanti bisa, kalau saingan enggak karena beda, tapi sebanding dengan Borobuduran gitu ya. Oh, ya. Itu harapan kita. Dan ini akan menjadikan Kota Baru akan semakin terangkat. Ya, baik. Nah, karena Pak Kadri ini juga harus ke acara berikutnya. Pak Kadri, pesan untuk warga Kota Yogyakarta, juga pesan untuk pelaku wisata, untuk wisatawan ataupun pelaku industri pariwisata. Monggo Pak Kadri, melalui Sonora. Jadi khusus kepada masyarakat di sekitar Kota Baru, silakan nikmati acara hari ini. Kemudian bagi wisatawan, Kota Yogyakarta banyak pilihan untuk didatangi dan kami berupaya akan memberikan yang terbaik kepada seluruh wisatawan karena dari mereka lah kita mendapatkan manfaat yang luar biasa untuk membangun Kota Yogyakarta. Saya kira demikian. Matur nuwun Pak Kadri. Pak Ramlan, pesannya untuk warga juga para wisatawan, juga para pelaku industri pariwisata. Monggo Pak Ramlan dari BOP. Ya, jadi sudah terbukti bahwa pariwisata adalah sektor yang mudah dan murah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada masyarakat maupun industri, ayo kita sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan pariwisata kita supaya wisatawan baik itu wisatawan Nusantara maupun mancanegara bisa hadir di sini dan bisa mendatangkan manfaat ekonomi. Pak Ramlan, ada target nggak untuk tahun ini kunjungan wisatawan mungkin domestik dan juga manca? Apakah ada target juga dari BOP untuk kawasan Borobudur dan sekitarnya juga ini? Kalau target kami pasti ada ya. Sebenarnya kami kan berkolaborasi dengan teman-teman di dinas yang punya apa istilahnya wilayah lah gitu ya. Jadi untuk persisnya mungkin nanti kita akan komunikasi kembali dengan teman-teman di dinas pariwisata. Kolaborasi dan bersinergi dengan dinas-dinas dan juga lembaga lain. Baik, Pak Ramlan matur nuwun sudah hadir di Kota Baru Fair ini. Pak Kadri juga matur nuwun nanti menyaksikan di Kota Baru Fair para peserta Night Fun Run sudah finish dan
ada juga acara berikutnya. Matur nuwun dan sukses terus untuk PUB. Pak Kadri, sukses juga untuk Pemkot Yogyakarta. Sahabat Sonora, hingga di sini kebersamaan kami di talkshow spesial Tour de Kota Baru Fair 2023 bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta Bapak Kadri Renggono dan juga PLH Direktur Utama Badan Otorita Borobudur Pak Ramlan yang juga sudah hadir di Kota Baru Fair, persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Hingga di sini dan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Beni untuk perbincangannya di kesempatan malam hari ini ya di Tour de Kota Baru Fair 2023 yang kedua langsung dari Jalan I Dewa Nyoman Oka Kota Baru Yogyakarta. Persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Oke, Sobat Sonora, kembali kita akan simak bersama ya perbincangan di kesempatan malam hari ini di Tour de Kota Baru Fair 2023 yang kedua, persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta. Langsung dari Jalan I Dewa Nyoman Oka Kota Baru Yogyakarta. Rekan Beni, silakan untuk perbincangannya. Ya, terima kasih rekan Hasta, sahabat Sonora, masih dari Tour de Kota Baru Fair 2023 malam hari ini, Sabtu malam semakin ramai, semakin banyak pengunjung yang hadir di kawasan Kota Baru ini di Jalan I Dewa Nyoman Oka. Tadi para pelari yang mengikuti Night Fun Run juga sudah masuk ke finish lagi. Dan kalaupun tadi kita berbincang-bincang bersama pelaku wisata UJP dan juga dari Dinas, dari Pemkot, dari BOP. Nah, kali ini juga kita akan berbincang-bincang ngobrol santai bersama pendukung acara yang juga tentu mendukung Tour de Kota Baru Fair 2023 ini. Nah, dari Bank BPDI Cabang Senopati Yogyakarta ada Mas Praid. Selamat malam Mas Praid. Selamat malam. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat karena tadi nggak lari. Sehat Mas. Banyak ini. Itu dia. Dan juga ada Mbak Winda dari BSI Kolonel Sugiono Yogyakarta. Selamat Mbak Winda. Selamat malam. Iya. Silakan pertanyaannya Mbak Winda. Kebalik. Gitu ya. Kebalik ya. Biasanya Mbak Winda juga presenter. Mas Said gimana? Tadi rasanya lari ini nggak nyampe 5 kilo. Ini ngebut gimana tadi di jalan? Ini sangat lumayan sekali di tengah kita kan hujan gini kan dingin Mas ya. Iya, iya. Dengan lari ini kita bisa menghangatkan tubuh Mas. Oh. Ya. Masuk angin. Itu panjang kita tetap sehat meskipun cuaca nggak menentu seperti saat ini. Iya. Karena siang panasnya luar biasa, tiba-tiba hujan. Gitu, Mas. Tubuh jadi lemes Mas. Iya. Nah, kita dengan lari gini sehat, segar bugar lagi. Segar kembali. Ya. Tapi pengalaman kalau ikut night run sudah sering Mas? Lari malam hari gitu? Saya sering ikut tours di night run Mas, yang dilaksanakan teman-teman dari pelayan Jogja. Dari pelayan Jogja. Ya, kebetulan Bank BPDI sering juga menjadi salah satu yang menjadi hostnya, jadi tempat tempat start finishnya. Iya. Setiap Kamis malam itu ya. Kamis malam Jumat itu ya teman-teman. Siapan malam Jumat juga Mas. Lari dulu ya kali. Maksudnya biar gue besok pagi kerja lagi gitu. Bisa nasabah lagi gitu Bang. Nah, ini. Kalau ada Kota Baru Fair tadi mungkin sudah sempat bangun gitu Mas. Ya. Event tahun ini Mas, saya lihat lebih semangat daripada tahun kemarin. Iya. Mungkin pandemi juga sudah mulai menurun ya, dan masyarakat juga sangat keluar rumah, jalan-jalan, belanja, olahraga, udah bisa sekarang. Iya, sudah bebas alhamdulillah. Semoga suasana seperti ini bisa terus berlangsung Mas. Nah, itu dia, tidak hanya orang dewasa, anak kecil lah, ikut ke Tour de Kota Baru supaya tahu juga kawasan Kota Baru ini sebagai daerah tujuan wisata tentu saja. Ya, semoga dengan adanya event ini masyarakat luas menjadi tahu Mas, Kota Baru itu unik, menarik, indah, suasananya sudah dipuas demikian rupa sehingga
cocok untuk berwisata gitu. Berwisata. Ya. Kalaupun lari juga, lari malam hari bisa juga Mas, keliling Kota Baru ini kan juga bisa juga. Adem suasana sih. Adem banyak pohon gitu ya. Nah, ini trotoarnya juga sudah dihiasi. Nah, pedestriannya sudah. Iya, sudah bagus lah, rapi lah ya. Betul. Ya, ini. Nah, Mbak Winda, saya ke Mbak Winda. Nah, kesannya terhadap Tour de Kota Baru ini, terutama ada bus-bus, UMKM, ada bank, macam-macam begini, Mbak. Saya ini sebagai ajang untuk masyarakat sekitar dan warga Kota Jogja untuk bisa happy bersama. Di sini dari mulai kuliner ada, terus juga ada stand-stand di sekitar Kota Baru, dan pastinya juga ada booth dari Bank Syariah Indonesia. Itu dia, Bank Syariah Indonesia juga hadir di sini. Anda yang mau bertransaksi bisa langsung malam hari ini, bisa ya Mbak ya? Malam hari ini. Bertransaksi, kita ada mobil ATM, ada booth-nya juga. Nah, itu dia. Saya mau ke ATM cuma mau ngecek saldo. Nah, shock. Itu yang paling shock itu ya Mas. Ke ATM deg-degan tuh loh. Bukan uang begitu, waduh, saldo Anda belum mencukupi, nangis gitu. Harapannya ada kejutan ya Mas ya, tiba-tiba isi gitu. Siapa tahu kan? Siapa tahu. Nah, sekarang banyak toh dapat WA atau SMS yang Anda mendapatkan hadiah dari bank ini. Wah. Oh ternyata nggak semua salah gitu ya, ada yang benar gitu ya. Ternyata ada yang benar juga, makanya kita harus cek. Nah, itu dia. Nah, kalau Mbak Winda, produk dari BSI ini apa saja nih Mbak Winda? Produk-produk dari BSI banyak banget ini Mas. Kalau di kami itu dari mulai tabungan, deposito giro, ada KPR, cicil emas, terus tabungan anak, kemudian ada juga pensiun berkah, komplit banget. Pensiun berkah ada. Iya. Betul. Dari mulai lahir sampai pensiun ada semua di BSI. Ada gitu. semua ya. Semua produknya. Oh iya, begitu bayi baru lahir bisa langsung jadi nasabah ya? Bisa jadi nasabah, betul. Sampai udah pensiun pun tetap bisa jadi nasabah BSI. Jadi nasabah itu ya. Betul. Ada deposito, tabungan. Iya, betul. Kredit ada Mbak? Kredit ada. Kredit ada juga ya. Pembiayaan. Kalau kami di Bank Syariah ada pembiayaan. Yang pembiayaan ya. Iya. Ada ya. Nah, kalau saya paling senangnya kredit tanpa angsuran. Wah, itu saya juga senang gitu. Oh iya, saya senang. Saya senang juga. Tanpa nyicil itu yang banyak semoga dapat undian. Kredit itu. Nah, itu tuh benar. Nah, tadi produk-produk dari BSI lah. Bank BPDDY produknya apa saja nih Mas? Bank BPDDY kalau BSI kan syariah aja. Kalau kami dengan cara Bank BPDDY punya syariah, punya konvensional juga. Ya. Kalau yang konvensional mulai dari tabungan, deposito, giro. Kalau kredit yang lagi hits nih KUR nih Mas. KUR ya. KUR itu kredit murah untuk UMKM. Untuk UMKM. Iya, yang subsidi pemerintah Mas. Oh gitu ya. Iya. Kami juga melayani kredit untuk pegawai. Boleh. Pegawai yang sudah kerjasama itu bisa ada kredit pegawai, kredit calon pensiunan, kredit purnakarya juga ada Mas. Ada juga itu ya. Terutama ini banyak UMKM ini bisa mengajukan KUR ke BPDDY. Bisa, kalau KUR belum bisa, kita juga yang kredit mikro Mas, kelompok Mas. Ada mikro juga? Iya, kredit PD namanya. PD. Ya, pemberdayaan ekonomi daerah. Oh, tapi syaratnya itu harus sudah berbentuk, misalnya UMKM harus punya NIB atau seperti apa Mas? Ya. Iya harusnya NIB kan sekarang gampang ngurusnya. Online ya, gitu. Online ya, hampir semua bisa ngurus NIB sekarang. Jadi memudahkan, pemerintah itu memberikan fasilitas kemudahan untuk mengurus usaha. Jadi sudah banyak kemajuan yang diupayakan oleh pemerintah. Ya, juga pemerintah terus mendukung UMKM untuk tentu pertumbuhan ekonomi yang positif lah ya, diharapkan seperti itu Mas ya. UMKM semoga bisa tetap tumbuh Mas setelah era pandemi ini. Ya, itu dia, industri tumbuh dan juga kita ini tetap harus mengakses bank, karena akses ke bank itu ibaratnya ya orang dulu nek ke bank ngajak kredit gitu enggak, ke bank nabung deposito ya Mbak ya. Yang dicari deposito yang bunga tinggi biasanya. Tapi untuk bunga sudah ada aturan tersendiri ya Mas sebenarnya. Kalau bank itu kan menjembatani Mas antara yang jenengan yang punya duit ini sama pelaku UMKM yang membutuhkan modal Mas. Nanti kita tengah-tengah itu sharing baginya itu Mas. Jadi yang berkelebihan uang kita salurkan kepada yang
butuh modal. Gitu, Mas. Ya supaya industrinya tetap Industri bergulir ya, industri keuangan biar yang butuh modal itu tidak tretek-tretek golek di ada tempat yang jelas gitu. Jelas ya. Nah, itu dia. Gedungnya jelas, aturannya jelas. Kalau mau kredit ya akadnya juga enak. Ada transparan. Betul. Apalagi sekarang kalau mau bayar apa-apa misalnya ke pasar itu sudah pakai kris bisa ya? Oh sudah, sekarang non tunai biar untuk mendukung program apa cashless, Mas. Cashless. Iya, jadi non tunai gitu ya. Cashless. Ya. Itu menarik sekali. Jadi ya kita semua sebagai warga masyarakat jangan ragu untuk mengakses bank. Ada Bank BPD, ada BSI, Kolonel Sugiono. Kalau BPD cabang Senopati itu dari titik 0 belok kiri ke timur. Nah, dekat perempatan lagi, perempatan mana sebelah kiri. Wetane taman. Maju dikit lah. Itu antara kalau BSI Kolonel Sugiono BSI Kolonel Sugiono dari Pojok Beteng ke timur dari Rumah Sakit Pratama. Ya. Timurnya sedikit selatan jalan. Iya. Di sebelah kidul jalan. Sebelah kidul jalan, iya. Nah, itu dia BSI. Jadi ini Anda yang mau mengakses bank, pokoknya komplit BPD DIY ataupun BSI. Nah, pesannya untuk warga Jogja, Mas. Mbak Winda dulu, silakan. Pesannya untuk warga Jogja, jangan takut masuk ke bank, Pak. Jangan takut menabung. Insya Allah kalau menabung pasti untung. Menabung pasti untung. Iya. Iya. Sudah nggak zamannya nabung itu di bawah bantal. Di bawah kejaman, Pak. Di bawah kejaman. Siapa tahu jadi orang kaya nabungnya di bawah bantal. Gitu. Mas Baik, gimana pesannya? Untuk UKM Jogja tetap semangat, butuh modal dari tempat yang jelas di Bank BPD cabang Senopati. Wah, itu dia. Kita berkembang bersama. Kita berkembang bersama. Ya, itu dia. Semakin tumbuh. Semakin tumbuh. Baik, ya. Terima kasih, matur nuwun dari PSI dan Bank BPD DIY, istimewa sekali. PSI ini juga mendukung Tour de Kota Baru. BPD DIY juga mendukung Tour de Kota Baru. Tentu kita semua warga masyarakat tadi jangan takut untuk mengakses ke bank, nabung juga di bank, kredit juga di bank. Ya, apapun semua transaksinya melalui perbankan itu lebih mudah dan murah dan juga nyaman, juga legalitasnya juga terjaga. Baik, sahabat Sonora, hingga di sini perbincangan kami bersama Bank BPD DIY dan juga Bank BSI. Ini masih di rangkaian Tour de Kota Baru Fair 2023. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Benny untuk perbincangan di kesempatan malam hari ini di rangkaian acara kemeriahan dari Kota Baru Fair 2023 yang kedua, Tour di Kota Baru langsung dari Jalan Idewa Nyoman Oka Kota Baru Yogyakarta untuk edisi hari ini Sabtu 11 Februari 2023 persembahan dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.